Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Nurul Iman, seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sedang jemaah sholat isya sambil menunggu sholat tarawih. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir sholat pada malam hari ini diberi kesehatan, diberi kesempatan dan istiqomah beribadah sampai akhir hayat hendaknya. Amin. Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillah kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang ke-14 ini Allah masih menurunkan nikmatnya kepada kita. Sempat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, digerakkan hati kita oleh Allah untuk pergi beribadah ke Masjid Nurul Iman. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu, kita kangen dengan Rasulullah. Tapi kalau kita ukur jarak kita Bapak Saudara, itu antara kota Padang dengan Madinah dan Mekah itu sangat jauh sekali. Bisa kita terbang ke sana, bisa kita pergi ke sana, bisa lewat umroh atau haji. Tapi karena kangen dan rindu kita itu setiap saat, setiap waktu, setiap nadi kita, maka obatnya adalah selawat. Rindu dengan Rasulullah, baca selawat. Kangen dengan Rasulullah, baca selawat. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata kalau nak panjang lagi boleh. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, ya Rasulullah junjungan kami, ya Maulana ya Habibi ya Habibi, nantikan kami di kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti,
beri syafaat ya Habibi. Bapak Ibu Saudara, tidak sempat kita ditunggu oleh Rasulullah, tidak sempat kita dinanti, tidak sempat kita dibelai, sekurang-kurangnya kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum muslimin, ibu kaum muslimat, hadirin dan hadirat sedang jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini kita beri judul dengan kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan. Kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan. Sekarang Bapak Saudara, kita sudah memasuki malam yang ke-14. Siang tadi kita sudah puasa, menahan haus dan lapar di hari yang ke-13. Lalu kami tanya, bagaimana kabar Bapak Saudara, Ibu Saudari? Masih samakah Ramadan kita seperti tahun-tahun yang sudah berlalu? Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 dan ke belakangnya. Apakah masih sama? Catatan yang perlu kita ingat Bapak Saudara, Ramadan pergi, ada harapan untuk kembali di tahun depan. Tapi kalau kita yang mati, Bapak Ibu Saudara yang meninggal, kami menyampaikan yang pergi, tidak ada harapan untuk ketemu di Ramadan berikutnya. Wahai umat Islam, sadarlah kiamatku pasti datang. Makanya Bapak Saudara, ada dua kebiasaan Rasulullah SAW selama bulan Ramadan. Walaupun ada kebiasaan-kebiasaan lainnya, tapi mengingat waktu, menimbang waktu, kita bahas yang dua ini. Yang pertama, selain berpuasa di siang hari bulan Ramadan, sholat tarawih yang tak kalah penting yang dilakukan oleh Rasulullah adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah hari yang ke-13, sudah malam yang ke-14, sudah berapa juz yang kita tamatkan Bapak Ibu? One day, one khatam. One day, one juz. Orang sudah berlari, kita masih jalan di tempat, alhamdulillah. Kita sudah jalan di tempat, orang sudah di jalan di tempat, kita masih tidur, alhamdulillah. Karena Ramadan masih ada separuh perjalanan lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sedemikian kitab tidak ada keraguan padanya, memberi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya dianjurkan selama Ramadan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah, one day, one juz.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan untuk apa? Memberi petunjuk, pembeda. Makanya ditinggalkan dua pusaka oleh Rasulullah. Pertama apa? Al-Qur'an. Nih Pak, Bu. Untuk apa? Kita talaah, kita baca bahasa Arabnya, kita talaah artinya, kita taksin maknanya, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumah tangga kalau diurus dengan cara Al-Quran akan sakinah, mawaddah, warahmah. Pemerintahan lurah, kecamatan, kota akan diurus secara Al-Quran, insya Allah makmur rakyatnya. Negara Indonesia kalau diurus dengan cara Al-Quran, tidak ada rakyat jelata, tidak ada rakyat miskin. Dari itu Bapak kaum muslimin, mari kita terapkan dalam diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, one day, one juice. Mana bisa Ustadz, saya pergi pagi pulang sore, kadang-kadang sampai tidak pulang, tidak bisa baca Al-Quran one day one juz. Tidak apa-apa, 1 halaman. Tidak sempat juga 1 halaman, setengah halaman. Tidak sempat juga setengah halaman karena pergi gelap pulang gelap, 1 ayat. Tidak aja sempat 1 ayat Bapak Saudara, 1 huruf, alif, ba, ta. Atau seperti kita ngaji tahun 80-an, 90-an, alif date a, alif bawah i, alif dapan u, alif 2 bawah in, alif 2 dapan un. Seperti itu. Juga tidak sempat 1 huruf 1 hari, tanya diri kita, dosa apa yang pernah kita lakukan? Maksiat apa yang telah kita perbuat? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Begitu kerasnya hati saya, begitu kerasnya hatiku ya Allah, kenapa tidak bisa nyaman dengan Al-Quran? Dari itu Bapak Saudara, Ramadan sudah meninggalkan kita 13 hari. Tinggal berapa hari ke depan lagi? Mari kita kejar yang tinggal itu. Sekurang-kurangnya kita harus kejar target 3 juz 1 hari. Baru kita bisa tamat di juz 30 di akhir Ramadan. Ibaratnya Bapak Saudara, kalau seandainya tidak disirami dengan bacaan-bacaan Al-Quran, diri kita, rohani kita, jasmani kita, apa bentuknya? Ibarat kita tanam bunga. Kita tanam bunga 2, yang sebelah kanan kita siram, kita kasih pupuk, kita kasih pot yang bagus, setiap hari kita lihat, kita pegang. Yang sebelah kiri kita biarkan. Setelah kita tanam, kita biarkan, apa jadinya? Sebelah kiri ini tak akan pernah kita temui lagi. Potnya, bunganya, tanahnya akan dilarikan oleh air. Tapi di sebelah kanan ini karena kita bina, kita lihat, kita siram, kita pupuk, dia akan tumbuh, akan mengeluarkan bunga, akan datang kumbang. Seperti itu diri kita. Kalau setiap hari kita sirami dengan bacaan Al-Quran, akan terbentuklah qalbun salim. Akan terjauhlah kita dari hasad, dengki, iri, dan lain sebagainya. Dari itu Bapak Saudara, mari kita biasakan kebiasaan Rasulullah ini selama Ramadan membaca Al-Quran. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah selama Ramadan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bapak Saudara, matahari telah condong
ke barat. Umur kita lah banyak separuh abad, 50 tahun ke atas. 40 tahun masih juga belum dapat hidayah. 45 tahun masih bisa perangai kita masih seperti anak SMP, anak SMA, anak kuliah, baru masih nikah. Belum ada perubahan. Ibadah pun seperti itu. Maka salah satu jalan Bapak Saudara memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disuruh oleh Allah, segeralah Bapak, segeralah Bu, cepat-cepat Pak, cepat-cepat Bu, kemana? Mencari ampunan Allah. Disediakan sorga seluas langit dan bumi bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak kaum muslimin, sebelum terlambat, sebelum semuanya menjadi penyesalan, selama Ramadan ini perbanyak minta ampun, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar. Bagaimana caranya? Walaupun 13 hari 13 malam telah berlalu, nanti malam kita robah lagi. Biasanya kita bangun sahur itu, santap sahur jam berapa? Jam 4.30. Sahur, 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 baru bapak-bapak ini bangkit dari tempat tidur. Tidak bapak-bapak di sini, bapak-bapak lain. Kadang ada bapak-bapak itu yang langsung santap sahur. Ibu-ibu pun seperti itu. Bangun jam 4 itu langsung ke dapur, bikin sayur, bikin semur. Kan apa yang kita lakukan? Bangun jam 3 itu Bapak Saudara. Ya, nanti kalau kita berhadas kecil, wudu. Berhadas besar, mandi. Apa yang kita lakukan? Sholat tobat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 salam. Setelah itu duduk, niatkan apa yang kita baca, istighfar dan lainnya pada diri sendiri, keluarga, istri, anak, mertua, menantu, cucu, dan orang-orang yang telah mendahului kita. Apa pertama yang kita baca? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa banyaknya Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Yang punya mata kita, yang punya mulut kita, yang punya telinga kita, yang punya kaki kita, yang ngantuk kita, yang dapat pahala kita, yang masuk surga kita. Kedua, la selawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Berikutnya, asbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Berikutnya, la haula wa la quwata illa billah. Baru kita tutup dengan apa?
baca sebanyak-banyak. Hadirkan Allah dalam pikiran kita, hadirkan Allah dalam hati kita. Ya Allah, kami rindu denganmu ya Allah. Dengarlah doa kami, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Tidak taunya hadir Allah di hati kita, di pikiran kita. Ternyata air mata kita tidak taunya keluar sendiri, Bapak Saudara. Cobalah nanti kalian. Jangan tinggalkanlah kami, jangan abaikanlah kami. Akhirnya gimana? Tanggal jam 4 selesai, kita sholat taubat, tahajud, zikir kepada Allah. Sebelum santap sahur, ternyata diri kita, hati kita, perasaan kita sudah hadir Allah dan Nabi Muhammad. Dari itu Bapak Saudara, jangan kita sia-siakan waktu yang cuma 30 hari 30 malam ini. Jangan kita tinggalkan tobat. Silakan ingatan kita tentang lebaran, silakan ingatan kita tentang mudik. Tapi ingat, di balik dunia yang gemerlap ini masih ada kehidupan yang lebih menyeramkan dan menakutkan. Catatan, biarlah hari ini kita dipaksa masuk surga daripada nanti sukarela masuk ke dalam neraka. Terakhir, jangan ada dusta di antara kita. Silakan Bapak mau pilih yang mana, surga atau neraka. Tapi melalui mimbar malam ini kami yang menyampaikan tausiah, jangan sekali-kali mendekati neraka, apalagi memasukinya neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, Bapak. Hai orang-orang yang beriman, Ibu. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu, mertuamu, menantumu. Dari mana? Dari sakitnya api neraka. Kita tidak mau, Pak. Kita tidak mau salah satu keluarga kita tercecer masuk ke dalam neraka. Bapak tidak mau, ibu tidak mau, anak pun tidak mau nanti. Maka salah satu jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita punya salah, punya dosa, tobatlah sebelum ajal menjemput. Ilahi rastulil firdausi mohon maaf kata singgung deka nanya talantuang deka turun pas tabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.